Ya kalau dulu misalnya the hipster, the tastemaker itu kan biasanya yang dia karena dia pernah sekolah di luar negeri aja. Terus sebetulnya juga itu nggak keren-keren amat. Dia nggak jaminan juga gitu. Iya, cuma istilahnya dia cuma bawa pulang apa yang dia pernah experience di sono, yang di sini nggak pernah gitu. Sekarang dengan terbukanya dunia dengan digital begitu, kan semuanya tastemaker. Informasi juga udah kayak secepat itu istilahnya. Ya, lu tahu 1 second sebelum gua gitu istilahnya. So what gitu. I think everybody in Jogja is a seniman. Mau lu businessman, mau lu orang pemerintahan, mau lu seniman beneran, mau lu apapun, semuanya seniman in their own way gitu kan. Dan melihat kacamata, melihat hidupnya gitu. Hidup itu berbeda dengan kita mungkin yang di Jakarta yang kapitalis banget gitu. Hitung-hitungan segala macam deh. Udah beda deh, kalkulatornya beda gitu ya kan. Jadi ya, so maybe apakah ini yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu kan, untuk supaya kita bisa coping dengan istilahnya ya tekanan ekonomi dan juga inflasi gitu yang basically datangnya bareng sama kapitalisme kan. Selamat bergabung kembali di kanal YouTube Hilmar Farid. Hari ini kita kedatangan seorang teman, dia seorang entrepreneur yang bikin banyak sekali project dan juga platform kreatif di Indonesia. Dia adalah Leonard Theo Sabrata. Bung Leo, terima kasih udah mampir tempat kita. Saya langsung aja nih, mulai dari, karena bidangnya yang dibicarakan ini luas banget, ekonomi kreatif. Boleh nggak mulai dari cerita yang agak personal? Kenapa bisa sampai ke bidang ini? Iya, jadi mungkin awalnya seperti banyak orang kali ya. Nggak tahu nih, tapi my first love itu musik. Oke. Ya mungkin ya menggambar waktu SD gitu, kemarin cerita sama teman gitu ya, waktu SD menang gambar dapat BMX gitu kan, kayak seneng banget gitu. So I guess art selalu ada gitu di hidup gua waktu kecil. Tapi waktu SMP mulai kenal musik, SMA gitu ngeband biasalah gitu ya kan. That was yang benar-benar gue ingat I was really passionate about gitu. Dan itu juga yang sekarang gue lagi pengen nge-push ke anak-anak gue gitu, kayak ngajarin lu tuh bisa jadi passionate di mana aja gitu. Yang penting bukan bidangnya tapi mengerti apa arti kata passion itu gitu kan. Jadi ya dari situ mungkin karena grafik kualitas daripada misalnya album cover dan segala macam itu, poster-poster itu kan sangat mempengaruhi banget ya. Akhirnya masuk ke graphic design gitu. Sekolahnya awalnya. Cuman setelah 2 tahun waktu itu di Houston, di Texas, setelah itu merasa kurang cocok juga gitu. Pernah kerja selama 3 bulan gitu kalau OPT gitu lah ya, training yang setahun itu, terus kayak dipecat gitu. Karena gue main game terus waktu kerja. Karena nggak enjoy banget. Nggak enjoy banget, gue baru ngerasa kayak ada, 9 to 5 tuh kayak gini ya. Oke. Gitu yang kayak aduh gue pulang gitu kan, sendirian pula di apartemen waktu itu kan, di negara orang. Terus ya makan, terus besok kerja lagi gitu kan. Terus ini bukan mimpi gue gitu ya. This is not my life gitu. Terus di depan screen komputer terus gitu. Akhirnya bergerak pindah ke product design. Nah disitulah akhirnya masuk ke sekolah yang memang betul-betul impian gitu kan, Art Center College of Design di Pasadena gitu, memang salah satu yang terbaik untuk desain, terutama di otomotif. Kalau mereka ada produk desain, ya udah keterima, dan ya setelah itu pulang gitu kan, pulang dan melihat ada opportunity. Memang waktu itu desain industri di Indonesia belum begitu berkembang, produk desain terutama. Kalau yang pas gue pulang, yang gue lihat itu adalah arsitek justru yang malah berkembang sekali. Waktu itu gerakan arsitek muda Indonesia, AMI, pada ngumpul di Aksara dan segala macam. Nah, gue ketarik ke situ gitu ya kan. Ketemu Yori Antar gitu waktu itu, almarhum si Juhara dan lain sebagainya. Jadi istilahnya Mas Aang gitu. Dan pokoknya intinya I can feel ada movement gitu kan, yang ingin merubah sesuatu, terutama mengenai ya. Dulu waktu gue balik 2002 akhir gitu mungkin, kayaknya paling keren lu nongkrong di kafe, namanya Tamani Cafe kalau ingat gitu. Udah itu udah mentok tuh kayaknya. Dengan chicken Gordon Blue gitu ya, kayak lu udah keren banget gitu. That was berapa tahun yang lalu. Udah skip, kita sekarang
mau Michelin Star Quality juga udah ada. Itu kan cuman berapa 2 dekade? 20 tahun ya. 20 tahun gitu. Nah ini ya, semua effort inilah yang sepertinya kalau kita bisa kilas balik. 2 dekade ini apa yang terjadi gitu ya. Dulu ngelihat logo bagus aja susahnya setengah mati. Tidak ada kan gitu. Maksudnya kayak di mana-mana kayak nggak ada ngelihat logo bagus, signage dan lain sebagainya, desain interior gitu dan lain sebagainya. Lifestyle-nya juga belum terlalu terbentuk. Itu yang menarik sih sebetulnya. Kita boleh dibilang ya nggak cepat tapi juga nggak lama sebetulnya untuk mengejar ketinggalan itu gitu ya. Sampai sekarang kayaknya today kalau kita mau bersaing di level dunia sudah banyak contoh gitu, maksudnya yang ya menang ini menang itu gitu kan secara rekognisi dan juga apa namanya memang prestasi. Ya. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman itu, energi kreatif, talenta dan segala macam sebenarnya kita nggak kurang. Nggak gitu kurang. Ya, kalau ngomongin itu ya. Nggak kurang banget. Tapi ya setelah berapa kali melihat, mencoba dan bahkan nyemplung di sana, memang kita kurang platform. Cuman pertanyaan platform ini kan klasik ya. Betul. Platform seperti apa gitu maksudnya. Terus apa yang dibutuhkan, siapa yang menggerakkan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita udah bicara apakah nanti bentuknya perkumpulan, asosiasi gitu kan. Kayak udah kalau bentuk-bentuknya juga udah nggak agile gitu, malah lebih gimana, malah ntar jadinya jadi birokratik. Jadi birokratik lagi gitu kan. Jadi apalagi kita bicara industri kreatif gitu kan. Memang harus ada moderasi, harus ada konvoy gitu, dan seperti apa yang kita lihat di Korea dan lain sebagainya, atau yang sebelum-sebelumnya juga di Jepang dan lain sebagainya. Ya memang harus ada moderasi ya, cuman siapa gitu kan dan bagaimana, rasa-rasanya memang ya bentuknya berbagai macam gitu kan. Ya setiap industri, setiap subsektor pasti punya kebutuhan masing-masing yang berbeda, tapi pasti ada motor gitu kan, ada motor yang memang bisa menarik, gerbong yang bisa menarik multiple subsektor supaya ini bisa menjadi lifestyle itu tadi. Karena muaranya adalah itu. Muaranya itu. Apalagi ya kalau sekarang malah udah nggak bisa bicara lifestyle lagi, tapi bicaranya culture, budaya. Justru gue kayak terakhir lebih pengen kayak kayaknya kita mesti lebih banyak ngarang budaya baru, our own interpretation gitu masih terhadap misalnya budaya kita sendiri gitu kan. Argumentasinya kan selalu kayak misalnya contoh kemarin ngobrol sama ya temen juga lah pasti Dani Wicaksono gitu kan. Wah bro, tuh Baba keren gitu kan. Gue demen banget gitu karena itu project impian banget gitu. Karena apa? Ngarang semua. So why not gitu kan. Bahkan ya mungkin bupatinya sampai bisa bicara gitu. Ya udah nanti 20 tahun lagi people don't remember. Dia taunya ini adalah asli kebudayaan yang dari sana gitu kan. Dan memang kalau kita mau jujur dulunya semua juga dikarang kan. So at some point itu ada rajanya, ada mungkin siapanya gitu yang kan. Yang memulai sesuatu akhirnya menjadi standar gitu kan. Akhirnya disebut tradisi. Disebut tradisi gitu kan. Nah ini kan kalau kenapa kita nggak bisa gitu. Dan dalam persaingan internasional kalau kita nggak bisa mengeluarkan ya istilah identitas atau IP kita sendiri yang ngarang gitu ya kan. Atau yang memang ya tentunya kita berkaca balik lah terhadap kebudayaan aset yang kita punya gitu. Tapi kan bukan berarti kita hanya preserving, showcasing gitu kan yang apa yang heritage-nya doang gitu. Tapi yang barunya mana? Emangnya yang mulai budaya surf, skate gitu misalnya itu emang satu orang kali. It start with one person. Pasti. Iya kan gitu kan zaman dulu misalnya di California gitu misalnya ya udah one surfer started this whole movement. One skater started this whole movement gitu. Kenapa nggak bisa gitu ya kan di Indonesia banyak sih yang sudah mulai gitu kan. Tapi ya mungkin apa ya istilahnya apakah itu bisa dikonsumsi oleh market internasional kan gitu kan? Apa ini cuma domestik aja? Itu. Iya. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya hanya dikonsum secara domestik gitu. Maksudnya nggak ada nothing wrong with that gitu. Cuman kalau kita tujuannya memang mau bersaing, ya itu mesti dipikirkan kembali gitu, gimana mengemasnya. Nah itu tuh pertanyaan yang agak krusial ya. Misalnya tadi
setuju ya bahwa pada akhirnya misalnya kayak IP dan seterusnya nggak mungkin kita mengandalkan apa yang hidup katakanlah 200-300 tahun lalu tanpa inovasi, tanpa pengembangan gitu kan. Nah cuman pertanyaannya kan kadang-kadang terus ini berdasarkan pengalaman aja ya selama ini gitu. Yang kemudian benar-benar bisa jalan gitu ya. Itu yang seperti apa? Artinya misalnya kayak batik ya. Orang kemudian bikin banyak kombinasi pattern macam-macam lah pola dan seterusnya gitu. Cuman kan betul bahwa harus ada yang ngarang baru, pokoknya dia yang berani melakukan sesuatu. Tapi untuk kemudian bisa menentukan ini bakalan jalan nih gitu. Wah. Kalau ini ngomongnya rada subjektif. Itu selera sih. Okay. Mau nggak mau taste gitu ya, makanya namanya kan taste maker. Ya itu adalah orang-orang yang memang ya somehow mereka punya nalar, mereka punya naluri gitu kan, mereka punya feeling, punya touch gitu kan, the Midas touch untuk memang menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa dikonsumsi secara internasional gitu misalnya. Tapi kan itu juga datangnya kan dari experience nggak sih gitu, artinya apakah dia terekspos, apakah dia sensitif terhadap hal-hal yang memang akhirnya bisa kena gitu kan. Dan ya kalau dulu misalnya the hipster, the tastemaker itu kan biasanya yang dia karena dia pernah sekolah di luar negeri aja. Terus sebetulnya juga itu nggak keren-keren amat. Dia nggak jaminan juga gitu. Iya, cuma istilahnya dia cuma bawa pulang apa yang dia pernah experience di sono yang di sini nggak pernah gitu. Sekarang dengan terbukanya dunia dengan digital begitu itu. Kan semuanya tastemaker. Informasi juga udah kayak secepat itu istilahnya. Ya, lu tahu 1 second sebelum gua gitu istilahnya. So what gitu. Iya. Jadi akhirnya sekarang lebih lagi dibutuhkan, ya ini kata-kata yang mungkin sulit ya. Kadang-kadang saya juga nggak terlalu setuju sama kayak misalnya originality. Originality apa sih? Originality gitu ya. Orang kadang-kadang suka debat gitu misalnya mengenai originalitas ataupun juga jangan mengcopy dan lain sebagainya. Tapi at the same time ya banyak juga hal-hal yang istilahnya ya you make something better gitu dari yang dari dulu gitu kan. Apakah itu kemudian menjadi mengcopy gitu dan lain sebagainya ya, atau apropriasi dan lain sebagainya. Itu juga kan terjadi ya. Misalnya lah ntar tenun ini dipakai sama Dior terus udah gitu jadi meledak gitu. Terus ya gitulah biasa kan ntar kitanya yang ngoceh sendiri gitu. Kok mesti dia yang begitu gitu. Kenapa kita anak bangsa sendiri nggak bisa gitu. Ya maybe because ya mereka juga tradisi kredibilitas yang mereka bangun sebagai tastemaker atau misalnya leading sektornya itu kan udah dibangun ratusan tahun. Mulai dari let's say lah kalau Italia atau Prancis mungkin dari zaman Renaissance gitu segala macam udah mulai gitu. Kita kan beda ya gitu ya maksudnya. Ya ini perjalanan timeline kita tuh agak berbeda. Ini yang rasanya memang melting pot kebudayaan kita ini ya mungkin karena kita ragamnya terlalu banyak gitu. Jadi agak mesti milih gak sih? Ya, nah ini nih. Ini isu yang bolak-balik muncul ya. Berapa kali dalam berbagai kesempatan kita di sini juga ngobrol di platform ini. Jadi keputusan gitu yang mesti diambil ya ketika kita milih sesuatu. Oke, ini nih gitu ya. Dengan penuh keyakinan. Tapi kan kita tahu ya bahwa ya pertama problem kita punya begitu banyak gitu ya. Dan kedua yang tadi sebetulnya gitu untuk kemudian walaupun apapun pasti tidak punya jaminan 100% akan berhasil gitu ya. Tapi si peran dari si tastemaker ini gitu ya ketika dia ikut berkontribusi pada pilihan itu kan jadi penting banget. Pengalaman selama ini di dalam kita menentukan nih agenda ekonomi kreatif Indonesia tuh ada nggak sih diskusi kayak begini nih gitu. Ini mungkin tidak politically correct. Ya nggak apa-apa. Aren't we living in the most democratic country in the world nggak sih sekarang? Gitu ya, di mana ya semua orang punya hak, kewajiban yang ya mungkin udah boleh dibilang cukup sama rata gitu ya kan. Gua nggak bisa cari negara lain lagi yang lebih demokratis dari kita loh. Dari segitu ya, bener nggak sih? Iya kan. Jadi akhirnya oleh karena itu juga gitu, akhirnya mungkin kita harus jadi makin mengakomodasi
kepentingan, aspirasi dan lain sebagainya dari banyak pihak gitu. Akhirnya kan jadi susah milih tadi. Nah, cuman kan milih ini kan pasti ada harus yang di-sacrifice ya. Itu kan yang jadi tidak tidak oke gitu di mata publik gitu kan. Padahal kan sebetulnya kalau kita mau menang ya memang harus ya kecil, tajam, presisi gitu kan, bulet gitu ya serang dulu, menang 1-0 dulu lah gitu. Aduh, Indonesia mau dikenal sebagai apa kek? Satu aja gitu ya, satu aja kita nomor 1 di dunia gitu. Apa gitu? Itu dulu gitu maksudnya. Kalau di ekonomi kreatif apa? Kayak misalnya gue pernah bikin project waktu masih di dalam The Goods Department gitu ya, masih aktif gitu misalnya. Sekarang ya pasif aja. Gitu. Waktu masih aktif, gue bikin satu campaign local first gitu. Jadi lokal duluan nih gitu. Istilahnya lokal kita dikedepankan karena waktu itu gue ngerasa udah nggak usah bicara bela lokal. Ya, karena lokal ini udah jadi preferensi gitu kan. Tapi preferensi seperti apa gitu kan. Istilahnya waktu itu gue gabungkan antara household name, brand dengan yang the unknown atau yang emerging gitu misalnya. Kita di tengah-tengah. Kita platformnya gitu istilahnya, misalnya dengan mie terkenal gitu ya, nomor 1 di Indonesia dengan artis yang gak dikenal gitu atau musisi yang tidak dikenal gimana gitu kan. Dan pada saat itu kata kunci benang merah yang gue ambil untuk bisa menggambarkan Indonesia secara gamblang dan juga bisa dikonsumsi, itu sebetulnya receh. Tapi ya mungkin KLB-nya mesti diperbarui kali ya. Kata receh ini konotasinya negatif. Tapi kita understand. Sebetulnya bukan ini. Receh tuh buat gua juga bisa berarti kita tuh ramah. Receh gitu ya. Udahlah kita santai aja bos gitu istilahnya. Nah, and I think that's in our DNA. Dan memang ya kan dulu selalu bilang, wah paling jago bangun candi deh orang Indonesia, iya kan. Tapi kalau suruh bikin manufacturing 1.000 pieces gitu misalnya, udah mulai miring-miring tuh gitu ke 100 segala macam, maybe gitu ya. Kalau yang unik dia selalu bisa bikin. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya lu project besok Sangkuriang jadi bos gitu. Nah, ini kayak pembicaraan ini kan sebetulnya ada something in our DNA gitu mungkin gitu yang memang kita melihat hidup gitu mungkin berbeda dengan kacamata dengan orang lain yang di sana gitu kan. Apakah karena negara tropis? Apakah mungkin kita memang kaya dengan natural resources dan lain sebagainya? Sehingga segalanya gampang. Istilahnya kenapa sih Kabayan ya duduk terus di atas ya gitulah di balai mulu. Something like that gitu ya. Bukan malas, bukan. Kayak contoh ya ini juga mungkin observasi ya. Gue tuh selalu pakai indeks nasi kucing gitu. Apa tuh? Gimana? Iya, ini kan ada tuh indeks-indeks yang sebetulnya ya nggak usah pakai oil and gas apa segala macam gitu ya. Ini indeks nasi kucing kalau di Indonesia ya kan. Termurah di mana? Jogja. Kenapa? Kemarin gue nginep di dusun. Gue nanya sama kepala dusun lagi jalan gitu kan. Ternyata gue kagetnya. Ternyata sembako di level dusun di pasarnya itu sama Jakarta. Beras, minyak goreng, gas, ayam harga semua sama. Ayam kampung 100.000 di Yogyakarta. Terus kenapa HPP-nya ya dia bisa mengeluarkan nasi kucing hanya sampai segitu? Minggir sedikit ke Klaten 5.000, 6.000, ke Solo udah 8.000 gitu kan. Jakarta mungkin 10.000 gitu kan. So what happened gitu. Terus akhirnya lama-lama gue mulai menyadari, mulai melihat wah memang Jogja ini punya culture yang berbeda gitu ya kan. I think everybody in Jogja is a seniman. Mau lu businessman, mau lu orang pemerintahan, mau lu seniman beneran, mau lu apapun, semuanya seniman in their own way gitu kan. Dan melihat hidupnya gitu. Hidup itu berbeda dengan kita mungkin yang di Jakarta yang kapitalis banget gitu. Hitung-hitungan segala macam. Wah, beda deh, kalkulatornya beda gitu ya kan. Jadi ya so maybe apakah ini yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu kan untuk supaya kita bisa coping dengan istilahnya ya tekanan ekonomi dan juga inflasi gitu yang basically datangnya bareng sama kapitalisme kan. Ya, nah ini kan sebetulnya juga bisa jadi satu jawaban. Waktu itu gue pernah mikir kayak misalnya Thanos gitu kan, ujung-ujungnya apain?
Ini Thanos ujung-ujungnya mau ngelihat sawah kali gitu kan, abis dia wah meledak-meledak ini mati-matiin semuanya. Ujung-ujungnya dia cuma ngemper di sawah aja ngelihat hamparan sawah. Maybe that's all we need gitu ya kan. Ya cuman instead kita ngoyo nih, misalnya mau jadi negara yang gimana gitu kan, apakah kemudian mungkin kita berdiam gitu kan, rehat sebentar. Aset kita catat semua, kita lihat, kita mapping dulu segala macam. Nah, baru kelihatan tuh istilahnya. Oke, mungkin ya sekarang kayak misalnya tekanan stres, akhirnya butuh healing. Ya, oke, ya udah, gua kasih healing nih, pakai segala macam jamu gua lah, ya kan, massage ini itu segala macam dan lain sebagainya. Ya seperti itu gitu. Jadi istilahnya, maybe kalau kita mau menang, ya kita pakai aset yang memang sudah ada di tradisi kita. Dan sekarang relevan dengan kebutuhan yang ada di dunia gitu kan. It's impossible lah kalau misalnya kita nggak menang. Tapi, nah ini yang sedikit ya yang sedang gue jalanin sekarang gitu kan. Contoh memang harus ada sedikit dorongan dari pemerintah terutama gitu. Misalnya dalam hal ya legitimasi. Contoh ya misalnya nih kalau misalnya yang lagi gue tekuni misalnya di dunia perarakan nih. Kalau di Prancis itu ada namanya terroir. Itu kan indikasi geografis, gitu kan. Tapi kan betul-betul disolidified sama pemerintahnya, bahkan itu menjadi sesuatu yang istilahnya bukan pakem lagi, law, gitu ya kan. Bahwa ya kalau lu nggak dari Bordeaux ya lu nggak bisa cap. Iya, kalau lu bukan dari Champagne ya lu nggak bisa jadi Champagne. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya proteksi, tapi juga upaya untuk menjadikan sesuatu tempat itu menjadi spesial. Betul. Iya kan? Dan yang bisa melakukan itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri gitu. Istilahnya kalau misalnya ini air terjun ini gue bilang sakral ya emang ya gue yang bilang gitu ya, orang mau di tempat di belakang rumah gue gitu. Emangnya kenapa? Boleh dong gitu kan. Lama-lama pada datang segala macam. It's something. Ya kayak kemarin gue ngobrol sama anak-anak Bali gitu ya. Terus ngomongin mengenai sustainability. Gue bilang jangan lupa. Ada satu yang jangan ketinggalan sebetulnya, hal-hal yang misalnya berputar sekitar, ya ini bukannya, lebih ke spiritual sih sebetulnya, spiritual atau mungkin bentuknya mungkin ya shamanism sedikit gitu ya, magis gitu. Di Indonesia kan kental sekali gitu. Iya, pakai aja dikit-dikit gitu maksudnya supaya dalam hal ini tuh yang di sana udah nggak ada. Iya, tapi I think itu masih relevan gitu dalam spirituality orang-orang ya istilah orang-orang bukan orang stres ya tapi ya orang-orang yang memang butuh mencari-cari sesuatu yang baru. Iya, kalau sekarang sih kalau lihat ini ya global wellness itu kan kayak sangat menonjol ya sekarang gitu ya. Dan itu sebenarnya buat kita tuh ya punya segalanya ya. Punya gitu segalanya. Ya. Rempahnya lengkap betul. Gitu ya kan. Ujung sampai ujung tuh ujung sampai ujung. Sampai nariknya, sampai olahraganya mungkin gitu kan. Sehingga memang jadi pertanyaan ya, karena kita sering kali ya dibanding-bandingin dengan Korea dan seterusnya gitu. Tapi aku sih ngerasa kayak trajektori jangan-jangan beda gitu ya. Beda. Karena mereka betul. Global pop dia homogen dan segala macam terus dia ngejarnya memang itu dan jadi gitu ya. Betul. Tapi bukan itu track kita gitu. No. Ya contoh, memang mau jadi homogen. Kan enggak bisa gitu ya kan. Ya jadi ya memang harus milih gitu kan. Milih dalam arti mungkin ini hanya ya duluan aja, ada yang didulukan gitu kan. Ada yang didulukan supaya kita bisa dikenal dulu gitu kan. Tapi kan DNA-nya benang merahnya itu pasti ada lah gitu istilahnya. Ya kalau di F&B, di kulineri gitu misalnya ya memang rempah-rempah kita kan ya dari ujung Sabang sampai Merauke kan juga ada kesamaan dong, ya kan? Atau apalah misalnya ya kayak kemarin kita bicara mengenai misalnya bukan jalur rempah tapi yang Spice Up the World gitu kan. Apa sih benang merahnya gitu kan? Ya misalnya kecap kita kaya, saus kita kaya, kerupuk kita kaya gitu kan. Ya mungkin bisa dari situ atau gimana gitu kan. Jadi ya emang sebagai, nah kalau balik lagi ke tastemaker gitu, ini masalah trust sih sebetulnya. Trust ya. Trust. Kalau gue ngerasa selama ini hubungan antara lembaga dan juga antara instansi dengan misalnya sektor swastanya gitu, itu ada distrust
gitu kan, saling distrust dan juga mungkin mengenai kredibilitas dan lain sebagainya ya akhirnya kerjasamanya jadi sulit gitu kan. Soalnya mungkin terakhir baru terlihat kali ya lebih ya bukan lebih kompak lah, lebih punya kesamaan visi gitu. Tapi dulu kan susah kan. Susah ya. Susah gitu ya kan. Nah, kesamaan visi ini kan ya tadi kita bicara di backstage gitu kan kayak misalnya mungkin kita butuh musuh bersama nih. Baru deh bangkit gitu ya kan. Ya mungkin harus ada yang dijadikan kambing hitam apa gitu. Ya mempersatukan ya. Ya mempersatukan. Istilahnya oke, yuk kita menang nih di dalam kompetisi ini gitu kan. Tapi apa gitu, ekonomi gitu ya atau apa. Seems like juga kalau bicara ekonomi kok kayaknya bukan itu juga gitu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Kalau kadang-kadang ya kalau kita mikir gitu ya kayak saya, is it really ekonomi gitu or is it misalnya ya yang mereka butuhkan mungkin I don't know apa ya gitu kayak solidaritas atau apa sih gitu rasa ya kebersamaan iya kan ya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Apakah memang itu betul DNA Indonesia tuh memang itu gitu ya kan. Kalau memang itu oke, ditranslate ke industri kreatifnya bagaimana? Susah sih. Dari dulu kan misalnya wah iya waktu gua main sama anak-anak kami itu juga kayak misalnya emangnya arsitektur Indonesia tuh apa? Susah ya kan. Yang tropis ini minimalis ya enggak juga gitu ya kan. Kalau ngelihat ke belakang misalnya yang budaya-budaya gimana heritage itu kolonial. Iya betul. Dari Eropa gitu. Ntar tarik balik lagi ya melting pot juga dari Cina, dari India, dari mana ya kan kemana-mana gitu. Jadi akhirnya ya waktu gue di desain juga sulit tuh. Desain dari Indonesia stylenya gimana ya? Gitu kan kalau dari Jepang kayaknya oke, begini ya kan, Jerman begini, Swedia gitu kan, Nordik begini gitu kan, dan lain sebagainya. Ya kalau kita bicara kursi lah misalnya, kan orang kita dulu nggak duduk di kursi, duduk di lantai. Ya, balai paling-paling. Balai, iya kan. So kebudayaan kursi ini kan bukan budaya kita sebetulnya gitu kan, atau ya, tapi dan again kebudayaan kita. Ya sebetulnya apakah itu betul-betul milik kita? Ya itu juga kadang-kadang gue juga bertanya-tanya itu juga sih kayak saya. Ya ini kan karena ratusan tahun ribuan tahun berevolusi gitu kan. Tapi kan kita hidup ya kita yang lagi ngomong ini kan cuma hidup paling 100 tahun nggak nyampe gitu ya istilahnya. Debat-debat soal ini sebetulnya juga nggak relevan juga gitu ya jalan aja. Makanya kenapa mengarang kebudayaan baru. Nah di situ mungkin yang peran dari tastemaker itu. Akan sangat berperan gitu ya. Sekarang ini dia terlembaga nggak sih? Atau kita benar-benar cuman kayak by chance gitu karena kebetulan ada yang jago di satu entitas gitu. Ya sorry itu saya biasanya kalau udah jago, udah terkenal baru ditelepon gitu ya kan. Tapi nggak ada investment ke arah sana. Nggak ada investment sebelumnya gitu kan. Kultivasi orang kayak gini gitu. Gitu kayak istilahnya ya lu breeding. Iya gitu ya, itu kan? maksudnya. Ya breeding kan bisa gitu sebetulnya ya ya kalau di Jepang sensei kebudayaan atau misalnya craft itu kan aset negara loh mereka dijadikan aset negara dan diproteksi gitu kan maksudnya secara hukum gitu istilahnya mungkin ya tangannya di asuransi kali gua nggak tahu gitu ya kan tapi intinya they are honored gitu kan dan ditaruh di pedestal itu ya cuman memang ada kewajiban tertentu maestro kita diperlakukan seperti apa gitu kan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya ya bukannya kemudian mereka ya terlalu dimanja gitu ya atau difasilitasi terlalu gitu karena mungkin juga sebetulnya apa yang kita miliki sekarang itu datangnya juga dari kepepet ya karena nggak ada bikin nah jadi gitu kan jadinya begini karena apa ya karena ya adanya ini ya kayak misalnya di kuliner juga kadang-kadang kan ya kejadiannya begitu. Iya kerasa tuh ya. Bener kan? Iya kan? Emangnya cilok apaan gitu ya kan? Ya istilahnya ya zaman dulu gue sering pakai istilah ya kayak gudeg gitu misalnya atau enggak yang paling aneh tuh rawon sebetulnya. Siapa sih yang ngarang rawon? Bener kan? Siapa yang ngarang rawon pertama kali? Ada nggak tuh archive-nya gitu ya kan? Kalau gue membayangkan rawon itu kan pohon keluwek, buah keluwek. Keluwek kan beracun. Oke,
bagaimana dari buah beracun bisa menjadi dish rawon? Itu pasti ada banyak monyet mati duluan, itu kan mungkin ada manusia juga mati duluan, and then siapalah tupai apa segala macam, sampai akhirnya mungkin karena dia ada di bantaran sungai. Waktu itu gue ngobrol sama orang, iya mas, banyak kan pohon keluak itu adanya di bantaran sungai. Oh mungkin buahnya jatuh ke lumpur, dia fermentasi, terus ada ya kucing kali yang makan, akhirnya kalau di bawah bisa nih jadi rawon gitu istilahnya. Nggak mungkin dong. Siapa yang R&D zaman dulu gitu, siapa yang R&D gitu istilahnya. Lu mati duluan lo. So that evolusi menarik banget. Makanan rakyat gitu kan kita mesti lihat dong, asal muasal dari makanan rakyat itu biasa kejadiannya, aduh lucu-lucu semua lah. Nah itu yang I feel Indonesia itu tuh butuh lebih banyak lagi IP yang seperti ini yang datangnya dari grassroots gitu kan, tapi juga relevansinya sebetulnya sangat internasional gitu kan. Kemungkinan untuk mengembangkannya sebetulnya luar biasa, dan itu sepertinya yang aku juga nangkep ya, kekosongan di kita ini asetnya banyak gitu ya, tapi dalam bentuk dokumentasi dan segala macam gitu masih tidur gitu ya. Sementara ketika kita bicara misalnya bikin pilihan-pilihan, kayaknya sektor ini nih, produk ini dan seterusnya nih jarang juga mengacu ke sini gitu. Dan kayak riset ya, tentu keterlibatan sains jadi penting kan kalau udah ngomong soal makanan dan seterusnya, teknologi gitu ya. Jadi area yang mestinya investmentnya gede gitu ya, tapi nggak banyak kita lakukan. Nah ini dari pengalaman ya, ketika kemudian karena banyak juga di retail kan, retail dan banyak tuh produk langsung kayak fashion dan seterusnya gitu. Kalau misalnya sekarang kita lihat gitu di pasar deh gitu ya, dari sekian banyak sektor yang kita punya yang namanya ekonomi kreatif gitu ya, yang katakanlah potensi ya berdasarkan kenyataan di pasar tuh paling gede itu sebenarnya apa sih? Makanannya. Iya. Ya istilahnya kalau kita mapping kekayaan natural resources kita, agrikultur dan lain sebagainya, termasuk juga budaya, mengolahnya ya, resep-resepnya dan lain sebagainya, dish-dishnya, kayaknya kalau F&B kita fokuskan dengan baik gitu istilahnya, dan apalagi dari titik itu kan kita nanti bisa datang tourism. Dan turun semuanya kemana-mana. Fashionnya bisa mendukung. Pasti. Dokumentasi, desain grafis, ini dan lain sebagainya, interior dan lain sebagainya, itu semua mendukung, bisa mendukung gitu kan. Manifestasinya dalam sebuah bentuk misalnya kafe gitu kan dan lain sebagainya. Sepertinya perjalanan itu, karena kalau misalnya gampang aja sih. Gue pernah bikin pop-up di Tokyo gitu kan, waktu itu iseng-iseng aja, karena istri gue jago masak gitu kan. Terus gue ketemu sama Madam of Tokyo lah nih, dikenalin sama temen gue gitu kan, kayak like, wah dia kenal the who's who of Tokyo. Terus gue langsung nembak aja waktu ketemu dia bilang, my wife jago masak nih gini. Kebetulan dia juga bisnis catering. Bilang, oke, kita bikin pop-up aja di sini gitu kan. Dari pengalaman itu, selama 1 hari gitu kan, kita 3 hari prep gitu kan, bertiga doang gini. Semuanya masak fresh gitu kan, 5 dish Indonesia. Waktu itu si Irene pinginnya memperlihatkan Indonesia lah gitu kan. Musiknya juga waktu itu sama DJ Bergas gitu. Gue bilang ini sebelum zaman Diskoria segala macam gitu, jadi kayak gas, gue mau bikin gini-gini nih. Si Irene pengennya musik-musik jadul semua, Titik Puspa, Bing Slamet, bla bla bla. Dia sampai ganti 5 kali itu playlistnya. Akhirnya waktu itu dikumandangkan, makanannya dihidangkan, baru gue ngerti, this is the best diplomasi. This is it. Kalau lu udah mulai masuknya lewat mulut, there is nothing yang bisa lu nggak akan bisa deny, karena itu udah chemical reaction, itu udah biologi gitu istilahnya. Ya kalau mata apa segala macam masih bisa dimanipulasi lah. Tapi kalau masuknya lewat mulut, no. That's it, iya kan? Wah di situ jadi langsung kayak, oh my god, ini nih, gitu maksudnya ini nih yang kita mesti ini. Musiknya kan pendukung.
Iya kan, ya ntar fashionnya, dekornya segala macam. Iyalah kalau itu sih. Ininya dulu. Jadi ya kalau gue harus pilih F&B kita, gitu kan. Tapi caranya, trajektorinya, gitu ya, momentum apa yang dipilih, programnya bagaimana, ya harus didesain luar biasa gitu. Kayak misalnya negara tetangga kita lah, kita berkaca sama Thailand lah gitu misalnya. Ya kan, Kitchen for the World-nya kan udah umurnya udah 40 tahun gitu maksudnya. So K-pop kan juga udah 30-an tahun lebih bahkan gitu kan. So if we start now gitu misalnya gitu, mungkin kita baru akan lihat ini 20 tahun lagi. But it's okay, emang harus dimulai kan. I think kita udah siap sebagai orang Indonesia, talenta kita sudah siap sekali gitu. Bahkan secara private udah banyak yang istilahnya mereka jalan sendiri aja gitu kan, udah nggak usah rame-rame deh, udah nggak usah sareng-sareng gitu, udah gue jalan aja sendiri gitu. Benar. Iya kan gitu kan. Cuman ya kalau seperti itu effortnya ya sporadis gitu, ya nggak jadi kekuatan, nggak jadi aset gitu kan nasional gitu kan. Itu sih. Cuman itu tadi, misalnya balik ke soal tadi ya. Pun kalau misalnya kita milih makanan, ini pengalaman konkret nih. Kayak dulu kita ingat ya Backcraft ya. Waktu di misalnya kita pilih nih si Thailand punya tom yum, kita soto kan. Cuman abis itu kan soto juga begitu banyak. Terus gimana? Maksudnya pada akhirnya kan lagi tadi itu milih gitu ya. By the way, Pad Thai kan di Karang kan? Pad Thai itu kan di Karang. Pad Thai ya? Iya kan? Iya. Boleh dong kalau kita ngarang juga. Kenapa enggak gitu ya? In the name of supaya kita tidak diskriminatif. Mungkin harus ngarang satu yang baru. Supaya istilahnya ini ada elemen ini tapi gue ya udahlah ya istilahnya gue nggak milih salah satu dari lu ya. Iya, ini soto Indonesia lah. Ini gitu soto Indonesia ya, gue ngarang aja. Nah, tapi masalahnya otoritasnya ada di siapa? Gitu ya kan. Kalau waktu itu mungkin yang ngarang Pad Thai mungkin rajanya kali. Iya, gue kan nggak tahu. Siapa yang mau? Nggak boleh lu ngarang Pad Thai. Dia udah begini gitu istilahnya. Iya kan. So ini sih yang kayaknya emang harus the authority gitu ya kan. Cuman kalau otoritas ininya nantinya mengeluarkan produk juga yang nggak di endorse oleh kitanya gitu misalnya ininya. Nggak akan jadi juga, percuma juga. Obviously Pad Thai di endorse gitu ya. Istilahnya setelah udah ya gue ketok palu, semuanya dorong gitu istilahnya. Ya pasti ada lah yang itu nggak benar segala macam. Soalnya. Tapi kalau misalnya bercermin pada pengalaman itu dan kalau kita bandingin sama Thailand gitu ya, mereka bisa kan sampai kepada kesepakatan itu. Oke, ada faktor barangkali royal power gitu. Tapi membawa kita kan kepada satu isu yang sebetulnya balik ke tadi tuh, ada urusan dengan demokrasi dan seterusnya, kemampuan kita nih mengorganisasi gitu. Pada akhirnya gitu ya. Betul. Kayak begitu banyak disuruh milih gitu, bukan kita nggak punya keahlian memilihnya gitu, tapi untuk sampai pada kesepakatan dan kemudian nih seluruh sumber daya kita fokus ke sini dulu ya gitu. Itu kayaknya yang kayak kejadian ya. Iya, tapi mungkin juga karena banyak orang yang takut disebelin kali ya. Istilahnya lu mesti berani untuk menjadi orang yang gak populer. Itu dia. Keberanian itu ya. Iya gak sih? Iya maksud gue kan kayak saya, ya lu pencitraannya maunya positif terus sih gitu kan. Kalau gue pribadi, I don't care. Gitu kalau misalnya I make something gitu ya lu boleh gak suka gitu istilahnya. Tapi ya this is what I wanna do. Ini this is harus jalan gitu kan. Tapi kalau misalnya mau menjadi populer terus, ya itulah problemnya gitu istilahnya. Ya memang harus ya mungkin pada satu saat, ya banyak kan artis-artis juga yang misalnya dulunya tidak populer, akhirnya menjadi legenda setelah dia udah 100 tahun meninggal gitu misalnya. Baru ternyata dia jenius segala macam bla 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 gitu ya kan. So be it gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak yang berani punya jadi keberanian dan kerelaan untuk menjadi tidak populer, tapi ya memang harus ada capital juga ya untuk bisa ini. Kalau nggak ya nggak jadi apa-apa juga gitu. Enough aja lah, misalnya masa kalau lu didukung sama 20% masyarakat Indonesia, ya masa nggak jadi situ barang? Jadilah. Atau nggak usah jauh-jauh deh, Bang Fai. Satu kabupaten aja deh, yang mengendorse lu lah gitu. Atau satu kota aja deh. Ini kan makanya kenapa makanan menjadi khas dan lain sebagainya, itu kan juga sebetulnya karena
diamini bersama oleh warganya gitu. Oh ya ini memang khasnya sini gitu ya kan. Khas sini lama-lama oh iya ini. Nah ini nih kekuatan amin bersamanya ini yang harus kita push gitu lebih gitu kan. Tapi nggak usah seprovinsi gitu. Udah nggak usah segabupaten aja gitu. Itu aja sebenarnya udah cukup. Udah cukup banget gitu kan. Dan ada beberapa diskusi sebelumnya gitu dengan teman-teman. Memang mungkin fokus kita harus di level kabupaten di Indonesia gitu kan. Karena memang ya bupati di authority figure, dia juga megang budget gitu ya segala macam. Kalau memang dia progresif dan dia mau gitu ya dan ingin, dan kita udah melihat beberapa contoh, jadi kan. Nah kenapa nggak kayak begitu? Gitu. Ya, kalau misalnya sekarang ya dengan logik itu kan berarti katakanlah one district one product gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak OFOP whatever lah zaman dulu ya. Tapi arah berpikirnya adalah si otoritas ini yang boleh punya dukungan cukup ya, lingkup nggak terlalu besar, kayaknya poin penting ya. Jadi soal lingkup, karena selalu kalau misalnya kita mau bilang, wah ini nasional, gimana berat. Ya, ujung sampai ujung kan, nanti kenapa sih ini, kenapa sih itu gitu. Iya, ntar yang ada berantem lulu. Nggak jadi. Ntar kayak, aduh nggak enak nih, sini ketinggalan, sini nih gitu kan. Ya udah, tapi ya OFOP, OTOP gitu kan itu kan juga udah pernah gitu kita coba aplikasikan. Tapi kan levelnya waktu itu desa ya, desa ya. Memang mungkin karena desa itu nggak cukup ini kali ya, authority kali ya. Tapi kalau misalnya, resources juga, ya kan, budget dan lain sebagainya. Tapi kalau kita naikin lagi ke level kota atau mungkin juga kabupaten, maybe different story gitu ya kan. Ya itu seringlah kita diskusi seperti ini gitu sama teman-teman gitu ya. Cuman ya memang, nah ini hubungannya antara pusat dengan daerah nih gitu istilahnya. Apa yang kita lihat terjadi di beberapa kabupaten yang akhirnya bisa transformasi. Contoh lah misalnya Banyuwangi gitu kan. Contoh lagi misalnya kemarin itu Baba gitu segala macam. Itu kan keterlibatan pusatnya kan besar sekali. Istilahnya think tank gitu. Think tank taste makingnya itu kan datangnya dari pusat. Mereka memang punya niat gitu ya kan. Niat dibarengi dengan ya inilah willingness-nya mereka untuk melakukan itu aplikasinya ya kan. Jadi kalau memang ya sorry to say kadang-kadang mungkin harus dibantu kan relevansi melihat ya itu tadi selera-seleranya itu mungkin ya datangnya bisa dari pusat gitu ya kan, dibantulah gitu istilahnya sebagai quote unquote, gue paling sebel kata-kata ini sih, expert gitu ya kan. I don't think anyone is an expert gitu lagi ya, istilahnya ya dibantu aja lah gitu sama think tank gitu maksudnya. Nah ini think tanknya ini yang penting gitu ya kan. So nanti dia yang deploy ke sini dan lain sebagainya. Sebetulnya waktu itu Backcraft kan juga udah melakukan itu kan, iya kan. Ada, tapi kan ya again harus dibarengi dengan infrastruktur manufacturing gitu kan dan lain sebagainya yang memang mumpuni juga gitu. Kalau nggak kan percuma istilahnya nih khas ini tapi bikinnya di Surabaya. Iya kayak misalnya contoh di Papua yang paling populer itu kan juga ya rotinya kan bukan khas Papua banget gitu. Iya kan, tapi itu oleh-oleh paling populer. Gitu. Ya nothing wrong tapi ya maksudnya agak disayangkan aja gitu. Atau kita ke Medan ya itu juga bolu itu kan juga sebetulnya bukan khas gimana. Bukan itu. Iya kan. Betul. Waktu itu gue ngobrol sama ini orang-orang Jepang ya kan, orang-orang apa istilahnya government. Terus gue tembak aja gitu, gue bilang you guys kan the same juga ya kan, cuman mochi, nasi gitu kan, green tea gitu ya. Terus dia wah he's laughing at us gitu ya. Tapi maksud dia bener gitu, maksudnya emang bener di focus on, kalau kita lihat ya itu dia, kita ke prefecture manapun sama bang, mochi ya kan, nasi base, rice base ya kan, green tea, ini apa seaweed sama ini cuman wah kalau di sini kita direbus. Satu apa lah gitu. Ntar di sini kita pakai ini apa whatever, pakai garamnya ini segala sama. Packagingnya doang beda gitu kan. That's what they do. Gitu. So ya karena memang aset yang ada secara agrarianya ya emang itu. Begitu. Emang mau nanam apa lagi gitu ya kan, dia kan nggak bisa nanam banyak-banyak juga gitu istilahnya. Nah itu sih gitu maksudnya yang gue selalu amazed kayak misalnya bagaimana sih caranya
sampai seluruh Indonesia waktu itu bisa menanam padi semua gitu. Gue amazed loh, maksudnya bisa gerakan itu bisa terjadi secara masif gitu ya. Mungkin waktu itu di tahun berapa I don't know ya, zaman-zaman kolonialisme itu kan gila kan kalau kita pikir kan. Ya apakah itu kemudian bisa, ya bukannya homogen monofarming lagi ya, karena monofarming juga mungkin nggak cocok gitu ya kan. Karena mungkin ya sekarang kepemilikan sekarang kita juga smallholder semua gitu dan lain sebagainya. Ya emang mesti duduk bareng dan bikin think tanknya itu sih, gitu sih. Tapi ya ini menarik karena memang perbandingan yang sering kita lakukan ya dengan negara-negara lain yang thriving di ekonomi kreatif, mungkin adalah perbandingan yang keliru. Aku suka bilang gitu ya, bahwa kalau misalnya sekarang dengan logik tadi ya, bahwa oke lah mungkin kabupaten 1 atau 2 atau pokoknya satu kumpulan yang betul-betul solid gitu ya, asetnya solid, pendukungnya solid dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bukan soal wilayah administratifnya. Betul. Sehingga sebenarnya kita kalau misalnya kita bandingkan dengan Korea, aku ngomong waktu itu ada forum gitu ya. Jangan-jangan kita sedang melihat Indonesia ini bukan mau jadi seperti Korea, karena kita punya beberapa Korea. Betul. Gitu kan. Betul. Kayak dengan masing-masing ininya ya. Betul. Dan tuh cara berpikir tadi ya harus memilih satu di antara apa segala macamnya itu kalau dilakukan di tingkat ini gitu ya, itu jauh lebih masuk akal, termasuk lifestyle ya. Artinya lifestyle kita juga beragam banget kan gitu ya. Orang di kawasan timur dengan apa dan segala macam tuh beda-beda banget gitu. Beda banget. Jadi maksudnya ketimbang kita coba nyari yang apa sih yang representing Indonesia ini kan. Mungkin kita jadi music label aja. Oke. Ini ya ya kan? Iya ini secara ini ya. Mungkin kita jadi record label aja. Pemerintah nih gitu kan, jadi record label. Ya lu manage dong talent lo dengan baik gitu kan. Ini kan genre-nya ya hip hop gitu kan. Ini genre-nya reggae, ini genre-nya jazz segala macam. Sesuai gitu istilahnya dengan kekuatan dia masing-masing gitu. Jangan ini udah lu jadi orkestra mashup gitu, nggak jadinya musiknya nggak jelas lagi. Maybe, ya kan bisa seperti itu kan gitu kan. Ya kan setiap artis kebutuhannya lain gitu istilahnya. Oh yang ini demennya writersnya begini nih. Ya udah gitu, terima apa adanya gitu. Memang kita hakikatnya begitu gitu ya kan. So mungkin itu. Gitu. Ya kan udah ada contohnya gitu. Emangnya nggak bisa jadi record label yang sukses? Kan bisa gitu. Ya kalau Korea itu dihomogenin, semuanya disamaratain sampai mukanya mirip semua gitu kan kayak. I don't think we should do that. Iya betul. Setuju banget. Itu dia tuh. Iya, I don't think we should do that gitu. Dan juga ya itu juga pasti ada lifetime-nya. Iya kan, lifetime-nya. Dan kalau kita lihat misalnya yang sebelumnya, yang lebih organik lah kita istilahnya ya, kita lihat yang datangnya dari subculture dulu, terus kemudian menjadi mainstream gitu kan, itu kan jauh lebih sustainable dibandingin yang benar-benar diproduce gitu kan. Itu sih jadi kayak ya terlalu boy band kan gitu. Itu sih. Tapi setuju banget. Jadi memang kalau misalnya dasar berpikirnya itu ya, karena ya Korea selalu menjadi rujukan ya. Ini kayaknya kita mulai lihat bahwa sebenarnya banyak potensi yang nggak kita gunakan secara optimal gitu ya. Nah ini mau masuk ke satu isu yang mungkin agak teknikal gitu ya, soal financing gitu ya. Karena artinya kalau misalnya sekarang kita lihat ya secara kebijakan kan paling nggak 10 tahun terakhir lah, ada ekonomi, mungkin lebih bahkan ya 20 tahun lah gitu ya. Ekonomi kreatif gitu. Dan upaya untuk mengembangkan dan segala macam seperti kita tahu udah cukup banyak gitu ya. Tapi si sektor finance ini gitu, kayaknya kan agak tertatih-tatih nih mengikuti gitu ya. Artinya untuk dia kemudian mendorong sektor ini berkembang, kalau misalnya mau bercermin kepada Korea gitu, dia betul-betul kayak masuk. Dia bikin si institusinya, dia coba kerahkan big businesses juga untuk mulai lihat itu. Kenapa di kita nggak terjadi? Ya mungkin nggak usah jauh-jauh lah ya. Kayak dulu kan kalau kita mau jadi desainer aja kan kayak mungkin orang tua kita, kalau ya gue kan Gen X gitu misalnya. Juga ya mungkin ya banyak, not my parents tapi misalnya other parents itu kan juga yang kayak ngapain lu mesti mendingan jadi lawyer atau dokter ya whatever lah gitu. So
mungkin memang evolusinya belum selesai gitu atau gimana, transisinya belum ini. Tapi yang pasti kekuatan ini tidak mungkin tidak ada financing ya, atau investment lah, kita ngomong financing, investment ya, investasi ya gitu kan. Masalahnya kan intangible values ini kan susah untuk diproyeksi dan lain sebagainya. Tapi lucunya kok kemarin tech startup bisa, kok bisa gitu maksudnya. Itu kan karena tren dari luar gitu kan, terus kemudian diadopsi di sini. Ya sekali lagi ya kita latah juga gitu ya kan. Ya akhirnya jadi juga gitu ya kan. Jadi artinya kalau misalnya ini ada tren dari luar gitu yang memang investasi di bidang kreatif yang terlihat gitu. Kayak sekarang udah mulai terlihat nih, kayak misalnya gue sering ngobrol sama teman-teman misalnya yang terlibat di 88 Rising gitu kan. Ya, nah contoh kayak misalnya gitu. Itu kan tanpa ada 88 Rising ya nggak ada Rich Brian, nggak ada Nicky. Ya istilahnya mereka cuma, Rich Brian itu kan ya kemarin dulu waktu masih muda banget, itu adiknya temen gue kan gitu kan. Pernah datang ke tempat gua sama bapak maknya gitu kan segala macam. Pernah kita undang gitu. Ya gue ingat banget dia baru YouTube-nya baru 600.000 atau gimana. Terus gue bilang, adik lu tuh yang rada gelo tuh sini undang dong gitu. Gue pengen ketemu gitu ya kan. Ya kalau seandainya itu platformnya bukan 88 Rising, gak bakal segitu. Nicky misalnya. Aduh luar biasa gitu. Artinya kan ya the investment gitu. Ya mungkin investmentnya ya itu tadi di record labelnya itu gitu ya kan. Tapi itu kan lebih bisa dijustifikasi kan dibandingkan misalnya terlalu ya spray and pray lah gitu ya kan. Mungkin kan yang ditakuti sama financial institution kan adalah spray and pray-nya ini kan. Tapi kan kalau kita ngelihat secara mata anggaran atau misalnya dan lain sebagainya di kementerian dan lain sebagainya, ya apa ya istilahnya juga mestinya bisa ya kita berinvestasi secara berkelanjutan gitu kan, dan terus menerus gitu untuk bisa itu tadi menumbuh kembangkan dan breeding ya kan, breeding talent, breeding program sih mungkin bukan talent kali ya, breeding program. Karena kalau talent mungkin bisa ganti-ganti, programnya yang nggak boleh ganti gitu, programnya ini yang penting, konsisten terus. Program. Investing in program kan sebetulnya bisa dilegitimasi oleh pemerintahnya sendiri gitu ya. Jadi financingnya kan bisa dari mana-mana. Tapi legitimasi terhadap programnya itu yang membuat landasan ya menjadi kolateralnya gitu istilahnya. Kalau enggak individual talentnya mana bisa. Kalau selama ini kan mungkin yang gua rasa itu dilempar ke talentnya. Ya ini lu cari financingnya gitu. Udah ada kok, gini udah ini. No, nggak bisa begitu. Nggak bisa, betul. Mesti ada avalisnya gitu ya kan. Avalisnya siapa nih? Kalau avalisnya, udah ada stamp bondnya negara gitu ya, maybe a different story ya. Iya, ada. Ya semua kan gitu kan. Insurance kan harus ada ininya. Underlyingnya siapa nih? Iya betul. Underlyingnya siapa gitu? Kalau underlyingnya nggak ada gitu, ya, terus gue dimintain kolateral gitu lagi. Ya kali, budget gue ya udah habis di film nih, mau bikin film nih misalnya, udah habis itu semua gitu, kolateral di mana? Gitu. Jadi itu sih gitu istilahnya, jangan dilempar ke mereka lagi dong gitu. Misalnya ini harus ada underlying institutionnya yang ini. Itu sih kalau misalnya ada satu. Iya, dan pada akhirnya udah pasti kayak begini deh, policy gitu ya. Kita bicara ini harus jadi kebijakan terlembaga di dalam apapun namanya ya. Ya kalau misalnya Korea content agency-nya mereka tuh Koka dan segala macam tuh ya udah begitu ya dia ngambil jalan. Nah, balik soal tadi ya, pilihan yang begitu beragam dan kemudian juga ya kita tahu ya ada problem-problem seperti ini. Cuman kan mesti kita akui juga gitu bahwa sebenarnya ada banyak nih, walaupun dia usaha membatas batas kecil dan menengah nih kan kadang-kadang nggak boleh, tapi dia ada di level itu ya. UKM gitu, sehingga kalau misalnya sekarang kita lihat gitu pendorong utamanya nih kan sebetulnya si UKM ini gitu ya. Nah untuk dia kemudian bisa
combining gitu ya, bukan hanya expertise, knowledge, tapi juga resources dan segala macam tuh. Selama ini pengalamannya apa? Platform-platform yang kita bikin tuh udah facilitating itu atau enggak? Rasanya yang banyak terfasilitasi baru di level automation gitu, kayak misalnya ya lebih efisien atau back office gitu ya. Tapi kan belum masuk ke ranah misalnya ya IP ataupun misalnya ya tadi kita bicara mengenai think tank gitu, atau mungkin kita bicara mengenai program gitu ya. Itu tuh kan beda ini ya, beda ranah lah gitu istilahnya. Semuanya ini udah menjadikan kita UKM-nya gitu misalnya jadi lebih efisien, betul. Cuman kan efisien is one thing gitu. Creativity is another thing. Nah, yang kreativitasnya ini datangnya dari mana gitu istilahnya. Ya kalau cuman efisien aja biasanya itu yang ya banting-bantingan harga. Iya kan gitu kan. Oh, gue lebih efisien dari lu. Therefore gue lebih murah dari lu gitu ya kan. Ya udah terus semakin itu kan ada mentoknya itu. Ya istilahnya satu orang bisa berapa sih workload-nya gitu misalnya, atau satu mesin kan juga bisa dihitung gitu kan. Jadi ketika ini mau menjadi eksponensial, itulah kreativitas muncul. Iya kan? Jadi ya gimana caranya kreativitas ini bisa di hone dan di nurture, di-invest gitu kan, sehingga bisa menjadi itu differentiator di persaingannya. Itu sih yang mungkin platform dan lain sebagainya ini. Ya tapi bentuknya juga bukan kadang-kadang apa ya? Aduh, keseringan ngumpul ya. Ya itu juga. Aduh, gue sorry ya. Gue sih pasti disebelin banyak orang sih. I don't care. Ya kan kayak ngumpul mulu. Kayak bosen kali ngumpul mulu ngomong diskusi itu tuh. Nggak ada juntrungannya juga gitu. Kayak action aja bikin apa kayak gitu ya kan. Kayak misalnya ya we need a lot more pilot project gitu kan. Yang mungkin nilainya kecil tapi tajam, pedes gitu. Nah biasanya pilot project ini berapa sih nilai investasinya? Contoh nih kalau misalnya di musik, ya lu keluarin single aja gitu, berapa sih keluarin single ya kan? Kalau di movie ya lu bikin short aja gitu, misalnya sekarang video 1 menit aja bisa viral gitu misalnya, ya kan, bisa jadi go internasional gitu misalnya, ya kan? Ya kayak sekarang banyak content creator, gue seneng banget kalau yang dari Afrika gitu kan. Udah budgetnya minim segala, tapi kocaknya luar biasa gitu kan. Gue demen banget deh gitu, yang sarkas dan segala macam gitu. Gue konsumsinya yang sampah-sampah gitu kan. Tapi ya karena I like the fact that mereka sangat-sangat terbatas, tapi resourcesnya, tapi dia bisa gitu ya kan. Nah, Indonesia kan penuh dengan itu sebetulnya gitu. Jadi pilot project ini harus somehow di financing gitu ya kan, dengan ini atau gimana, difasilitasi. Setelah itu kan pasti menjadi lebih masif kan gerakannya kan. Dari gerakan masif ini kan pasti muncul dong pemenang-pemenangnya ya kan. Nah, ntar baru dari sini level investasinya berbeda lagi gitu kan. Tapi yang level yang massnya ini seharusnya bisa dibiayai dengan lebih murah lah gitu. Ya memang nggak semuanya, tapi ya yang niat-niat aja gitu. Tapi tadi analogi ke record label sama jadi agregator itu make sense ya. Jadi si tadi ya tastemaker lah, riset apa segala macam, mukimnya justru di situ kan. Gitu. Dia harus ada di situ. Betul. Nah, pengalaman selama ini katakanlah individual entity gitu ya, dia kreatif di bidang apa gitu ya. Kalau seandainya service kayak begitu ada gitu, dia nih akan ngerasa terbantu nggak gitu. Misalnya kan dia akan sampai kemudian, wah lu jangan apapun lah produknya ya, atau tinggiin dikit nih kayaknya untuk masuk ke sana gitu. Itu sotoy lu. Exactly. Itu gimana selama ini nih? Gue kalau lagi mentorin orang jahat sih. Kayak most of my mentee abis lah sama gue dikeramasin gitu ya kan. Ya tapi ya harus begitu. Harus begitu. I mean, you need people who are honest and care sama lu gitu ya kan. Ya kalau lu cuman pengennya dielus-elus aja, dikasih award, oh kamu bagus ya produknya, oh sudah ekspor ya. Selesai. Memang ibu-ibu yang UKM gitu gue bilang, Bu, mendingan punya brand
atau jualan 100 kilo tiap hari. Ya kan? Ya mendingan jualan 100 kilo lah setiap hari. Ya udah. Mending udah, ibu jangan branding, nggak usah punya brand. Branding tuh mahal, ya kan? Belum tentu becus juga. I'm sorry, like belum tentu lu becus juga gitu ya kan? Kayak ngerti aja gitu. Ya udah, lu jual 100 kilo aja gitu. Maybe orang punya porsinya masing-masing gitu. Nah ini nih masalah apakah selama ini approach-nya sudah betul apa belum gitu kan? Apakah kemudian ya misalnya memiliki brand atau menjadi entrepreneur itu sesuatu yang demokratis? No, ya kan, nggak semua becus jadi entrepreneur, titik, gitu kan. Jangan sosokan deh, gitu kan. Ntar kalau udah nyemplung, nih ada ya misalnya my ex staff dan segala macam yang baru mulai jadi entrepreneur, baru ngomong, wah susah ya Pak, jadi punya bisnis sendiri ya. Sekarang saya jadi marah-marah terus gitu. Mampus loh, gue bilang lagi, baru rasain gitu ya kan, baru tahu rasanya. Menjadi kerja sama orang itu, ya sebetulnya you are in a safe place gitu. Ada safety net gitu ya kan. Wah kalau di luar sana lu jadi entrepreneur sendiri, iya waduh, kok uang udah kayak air aja itu keluarnya ya kan. Investasi ntar boncos lagi dan segala macam. So it's not for everyone. Jadi ya maybe ya itu tadi menjadi tidak populer dan ya keputusan ataupun juga mungkin apa ya istilahnya ya yang kita ya istilahnya keluar message yang keluarnya ya nggak bisa terlalu populis juga gitu ya mesti bisa berani ngomong kayak tadi gitu no it's not for you ya kan no your product sucks gue gituin gitu ya kan kayak like tapi I have a solution. Kadang-kadang kan yang nyebelin adalah udah gue dijelek-jelekin, gak ada solusi. Cuma gitu doang. Cuma gitu doang, lu cuma ngemeng aja, cuma komen jelek doang gitu. No, I give you a solution. Solusinya gini-gini. Kalau lu mau, kalau lu nggak mau ya nggak apa-apa, gitu kan. Terbantukan definitely pasti. Cuman apakah dia mau go to journey itu? Belum tentu. Belum tentu. Baperan lagi orang-orang. Itu sih. Leo, ini terakhir Leo. Oke. Tadi sempat kita ngomong ya bahwa muaranya kan ke lifestyle ya, bahkan culture pada akhirnya. Culture. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang dari tadi kita ngomong lebih banyak aspek ekonomi dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya gitu ya, kalau misalnya kita lihat ya, kita berkembang ya menjadi satu masyarakat yang kemudian kebudayaannya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi gitu ya. Jadi kayak makanan dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sekarang dorong nih si ekonomi kreatif yang berbasis pada aset kebudayaan kita, result atau hasil akhirnya kan juga satu kebudayaan baru gitu ya yang tetap ada kaitannya dengan apa akar yang tadi ya yang merupakan asetnya tetapi sudah melalui pembaruan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat ya di Indonesia hari ini deh. Iya. Dengan berbagai macam produk itu sebenarnya kalau kita bayangin say 2045 deh gitu ya, selalu dipakai jadi patokan gitu ya. Sure. Indonesia Mas. Secara kultural tuh kita nih menggelinding ke arah sana apa enggak sih gitu. Dengan ini dengan background bahwa yang dari luar juga nggak kalah agresif kan datang ke sini gitu ya. Justru malah ya kalau menuju Indonesia emas sih saya cemas. Saya pribadi cemas gitu kan. Ya karena we're not doing much gitu kan untuk membendung ataupun juga menghasilkan gitu kan atau sesuatu yang bisa menjadi potensi untuk bersaing gitu kan. Ada tapi kan kecil-kecil gitu kan kayak nggak ada massive ya tadi itu gerakan atau direction yang memang wah ini nih gitu kan and I think ya national agenda tapi aplikasinya kan di level-level yang tadi kita bicara mengenai otonomi daerah dan lain sebagainya gitu kan itu kan diperlukan sekali gitu ya 2045 kalau misalnya kita nggak mulai sekarang, I think we're losing, terutama nomor satu yang menurut gue paling mencemaskan saat ini, dan gue sering ngobrol sama teman-teman gue, adalah mengenai transisi generation. Dari
Gen X, dari baby boomers, yang mereka yang menghasilkan industrial revolusi di Indonesia gitu kan, yang bangun pabrik dan lain sebagainya. Transisi ini, succession periodnya itu di 5 tahun dari sekarang. Kalau ini nggak di take care, gak ada yang nerusin. Ya, merekanya udah tua, ya udah mau retire, bahkan ya sudah banyak yang meninggal juga. Gen X-nya mungkin nggak nerusin gitu kan. Terus mau ngapain gitu? Terus dijual gitu misalnya gitu kan. Oke, misalnya saya dijual, tapi diteruskannya bagaimana gitu kan. Nah ini kan peralihan succession ini harus ada yang mengawasi juga gitu. Terutama sebetulnya pemerintah harus mengawasi itu. Kalau enggak nih aset-aset yang istilahnya menghasilkan ekonomi buat negara ini pindah bos gitu istilahnya. Dan dengan gampangnya, yang di luar kan udah nunggu mau masuk gitu ya kan. Jadi ya konsumtif kita ini kan ya karena memang kita juga tidak memproduksi banyak gitu ya kan. Ya semuanya juga. Makanya I'm not anti ini ya, tapi istilahnya I can be not anti kalau kitanya juga udah lebih secure. Kalau kitanya masih nggak secure gitu kan, insecure, ya pasti kan ya jadinya reaksinya begitu kan, defensif gitu kan. Ya wajar lah gitu. Sekarang rasa-rasanya bukannya defensif tapi malah kebablasan gitu. makanya aduh I'm sorry, gue nggak bisa kayak anak gue nggak boleh, mereka nggak boleh nonton TV. Ya kan, nggak punya handphone sampai SMP kelas 3, SMA baru punya handphone. Ya kan, dan ya kayak gini-gini lah gitu, kayak istilahnya biar aja gitu. Kadang-kadang aduh kesian teman-temannya, udah I don't care. I don't want mereka masuk ke dalam gitu. Gue gak mau mereka keracunin sama ini nih. Biarin aja, ntar kuper-kuper. Aduh, jadi rusak mah gampang kali. Gampang, itu cepat. Ya, gue juga udah ngerasain gitu. Gila, gue kayak dulu SMP gue kayak apa, brutal gitu ya kan. SMA apa lagi gitu ya kan. So it's very easy to be dominated dan influenced gitu kan by others dan segala macam. Very easy. Yang susah fundamentalnya itu kan, justru makanya bukan sesuatu dari dalamnya, jati diri dari dalam dipupuk dari paling kecil, unitnya kan keluarga, ya kan. Jadi ya ini yang I think udah deh, jagoan kampung dulu, ya kan, baru jagoan kelurahan, ya kan, kecamatan, baru tuh. Jadi kayak it's like the ripple effect gitu kan, ripple effect ekonomi ini yang kalau memang bisa kita lakukan dengan baik supaya dia juga nggak insecure. Kalau di level desa dia udah secure gitu kan, dia baru bisa kesini. Dari sini terus diboyong ke nasional. I'm sorry, orang-orang itu juga dia merasa insecure gitu ya kan. Jadi akhirnya nggak bersaing, nggak kompetitif. Itu sih kadang-kadang problem ininya. Dilus dan kemudian akhirnya salah gitu kan. Wah ini jagoan nih gini. Ditaruh di pedestal, jatuh dia. Karena belum seimbang dianya. Gitu Bang. Leo, terima kasih banget udah mampir. Ini curiga nih akan ada episode lanjutan nih. Ayo dong. Gue sih siapa ya. Tapi untuk kali ini makasih banyak. Thank you. Insight-nya luar biasa. Thank you.